sampai bertemu, Tuhanlah tetap pelindung. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus harapanmu. Tuhanlah tetap pelindung sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhanlah tetap pelindung. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya penghiburmu. Tuhanlah tetap pelindung sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhanlah tetap pelindung. Tuhan Allah beserta engkau, panji kasih pengaganmu, maupun kala di depanmu. Tuhanlah tetap pelindung sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhanlah tetap pelindung. Akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita kehilangan tokoh yang pernah membawa peradaban suku juga, sehingga kita duduk di sini dengan rela kita datang untuk merenungkan bagaimana perjalanan hidup seorang misionaris yang pernah masuk di dalam kehidupan suku juga. Dan ketika kita berbicara tentang misionaris, mereka punya latar belakang tidak jelas kadang. Tidak jelas karena apa? Mereka kadang ditelan oleh binatang buas karena mereka itu diutus oleh Tuhan. Mereka berpatokan kepada perintah Tuhan, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Ini adalah misi yang Tuhan perintahkan kepada murid-murid, kemudian misionaris lanjutkan. Sehingga kita turut berduka cita hari ini. Mungkin tidak semua orang yang berduka cita, secara khusus bagi suku juga. Tetapi kita yang berduka cita adalah kita yang sadar bagaimana Tuhan membawa seseorang, Tuhan menghadirkan sosok misionaris untuk memulai suatu peradaban, untuk memperkenalkan kita pada satu perubahan yang luar biasa. Baik, terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kemudian menjadi visi atau misi dari para misionaris ini. Saya mengajak kita untuk membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam, tadi tidak ada, Injil Matius. Yang membawakan firman Tuhan bisa membuka firman Tuhan yang terletak dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 28 ayatnya yang 16 sampai dengan 20. Ya, saudara buka Markus saja sudah dapat karena itu ayat bagian pasal terakhir. Ini Injil Matius di dalam Perjanjian Baru.
Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bagian terakhir. Sudah semua yang bawa firman Tuhan, membuka firman Tuhan dalam Alkitab, yang bawa HP juga ada Alkitabnya, bisa membuka di sana. Kalau sudah, kita akan baca sama-sama dari ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kau hitam di atas perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman." Ayat 20 terakhir. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat luar biasa dan jelas bagi kita. Firman Tuhan ini kita memberikan tema adalah mencari cahaya dalam kegelapan, mencari cahaya dalam tergelap. Kita tahu bahwa Pader Beach sudah kita melihat bagaimana Pader Beach berasal dari mana, lahir di mana, dan kenapa dia masuk ke dalam suku Duga. Pasti ada maksud dan tujuannya. Pader Beach itu dia lahir di Sumatera. Dia lahir Sumatera waktu dalam konteks penjajahan Belanda. Jadi pada saat orang tuanya meninggalkan dia juga sempat jadi guru sekolah. Sampai setelah dia kembali lagi ke Kanada dan dia balik lagi ke Indonesia itu tahun 1925. Sampai dengan dia masuk ke dalam suku Duga itu 1963. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di situ tahun yang Pader Beach masuk. Dan dia berangkat bukan hanya karena dia mencintai alam Duga, bukan hanya karena dia melihat bahwa Duga ini pemandangan bagus, bukan hanya karena dia melihat bahwa di sana adalah pulau yang indah, bukan. Tetapi ada satu maksud dan tujuan yang melatar belakangi kenapa Pader Beach masuk di dalam kehidupan orang suku Duga. Pasti ada maksud. Kita melihat firman Tuhan tadi bahwa ya, Allah berbicara kepada murid-murid pada saat dia mau berangkat ke surga, memandatkan atau memberi amanat, memberikan mandat kepada mereka untuk melanjutkan apa yang pernah dilanjutkan oleh Yesus kepada murid-murid, bahwa pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Artinya bahwa semua orang yang ada dalam hutan, dalam goa, dalam mana saja itu harus menjadi milik Tuhan. Sehingga itu disampaikan oleh murid-murid dan itu diteruskan oleh misionaris. Misionaris mereka yang bergerak waktu itu melalui CMA, Christian Missionaries Alliance. Jadi mereka bergerak tersebar di mana-mana. Sini kita bisa lihat bagaimana jejak mereka melalui setiap penerbangan, lapangan penerbangan itu adalah misionaris punya. Mereka yang membangun. Mereka bergerak dengan heli atau pesawat, maaf. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk memulai suatu pekerjaan, untuk masuk di dunia yang gelap, untuk masuk di daerah yang memang bukan suku mereka, itu mencari tantangan yang luar biasa. Itu bukan suatu kebetulan atau gampang. Bayangkan saja kalau saudara mau masuk di satu daerah yang saudara sendiri tidak tahu, apakah saudara berani untuk masuk di sana? Apalagi kalau saudara dengar cerita bahwa di sana makan orang. Apalagi saudara dengar bahwa di sana adalah manusia kanibal, semua ada di sana. Saya rasa saudara dan saya pasti ya pikir-pikir dua kali. Setelah itu ya kemungkinan bisa jadi tinggal. Tetapi seorang misionaris berangkat dengan satu kecintaan dan satu misi yang luar biasa.
satu misi yang luar biasa adalah bagaimana dia mau masuk ke dalam suku Duga, lalu dia mau mengangkat sebuah kehidupan di sana, menjadi orang yang terang, membawa terang bagi suku Duga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita di sini ya, suku Duga secara keseluruhan sedang berduka cita karena kehilangan sosok Duga Mende yang adalah orang tua seluruh orang Duga. Dan kita yang duduk di sini adalah generasi kesekian dari generasi yang pernah hilang, pernah mati, dan sampai dengan ini generasi terakhir sudah. Setelah generasi ini tidak ada lagi yang semangat untuk melakukan apa, tapi generasi yang akan datang adalah generasi yang mungkin paling akan lupa sejarah. Pasti mereka tidak akan lagi merenungkan sejarah yang pernah terjadi dalam kehidupan suku dan bangsa Duga, Papua secara khususnya. Tapi kita adalah generasi terakhir yang merenungkan bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita luar biasa melalui seorang misionaris yang Tuhan utus ke dalam suku Duga. Pada saat dia masuk tahun 1963, ya, pasti ada tantangan, pasti ada Quran, pasti ada tantangan yang luar biasa. Apalagi mereka adalah orang-orang yang baru, mereka adalah orang-orang yang kulit putih yang mau masuk di dalam orang kulit hitam. Ya, pasti ada tantangannya luar biasa. Tetapi mereka tidak sedikit melangkah ke belakang, tapi mereka dengan visi bahwa karena mereka diutus oleh Tuhan untuk mencari lilin, untuk mencari keram, untuk mencari terang bagi dunia. Mungkin teman-teman bisa membayangkan, menggambarkan bagaimana waktu itu situasi orang Duga seperti apa. Nah, mungkin ini bisa mewakili untuk menjelaskan, menggambarkan orang suku Duga pada waktu itu seperti itu. Mungkin teman-teman dan saya adalah generasi yang generasi modern ya, sehingga kita belum tahu ya, pada saat ini ya, orang tua kita dulu, dan sudah dipastikan bahwa orang tua kita dulu antara mereka hidup dalam penggerapan, pasti perang antar suku atau perang antar keluarga, perang antar kampung, perang antar distrik selalu terjadi. Pernah dengar cerita bahwa perang luar biasa. Saya pernah dengar cerita dari Tete almarhum Mengkat ya, bapak daripada Amar, bahwa luar biasa orang dari kampung satu ke kampung satu tidak bisa, karena selalu terjadi perang, selalu penculikan, selalu terjadi hal-hal yang kejahatan. Tetapi ketika Pak Rizky masuk dengan misinya yang luar biasa, ya utusan Tuhan yang luar biasa, dia mencari garam dan terang dan lilin bagi suku Duga, sehingga pada saat dia masuk di sana memulai suatu peradaban. Kita mulai tahu baca, kita mulai tahu waktu itu Father Beach membangun beberapa fasilitas umum. Dia tidak hanya melayani firman Tuhan toh saja, tetapi membangun sekolah, ya, membangun sekolah Alkitab, nah, membangun juga klinik medis, membangun lapangan penerbangan, membangun gereja sebagai fasilitas yang akan mendukung pelayanan untuk memajukan suku Duga. Dan dia mendidik orang tua kita, mungkin orang tua kita ya, mendidik orang tua kita supaya mereka maju. Kalau saya membayangkan sudah yang dikasih Tuhan, orang tua kita dulu itu semangat ketika mereka menerima firman Tuhan itu, mereka ada dalam firman Tuhan, dan ketika mereka mau melayani semangatnya luar biasa. Tapi setelah bergesernya maju sampai dengan masuknya pemerintahan dan mulai ada perubahan-perubahan atau mulai ada pengaruh-pengaruh luar, sudah mulai rendah semangat itu, sudah mulai lapu semangat itu. Tapi orang tua kita dulu adalah orang tua yang dengan gigih melakukan pelayanan Tuhan. Mereka menerima pesan daripada Father Beach bahwa kamu akan menerima mahkota di sorga. Mereka hanya taruh itu dalam kepala. Ketika kamu ditelan oleh air, dimakan oleh air, dibunuh oleh binatang buas di sana ketika melakukan pelayanan antar kampung, kamu akan mendapatkan upah besar di sorga. Mahkota emas di sorga. Mereka tidak tahu mahkota itu seperti apa, seperti yang kita tahu hari ini, mahkota emas dan lain-lain. Tapi mereka percaya bahwa ada mahkota di sorga. Mereka akan mendapatkan itu ketika mereka mati melakukan visi mulia
di dalam kehidupan pelayanan mereka. Sehingga mereka mempertaruhkan harga, mempertaruhkan nyawa dalam melakukan pelayanan. Kita pernah dengar ada beberapa cerita-cerita orang tua bahwa pernah ada orang tua yang dimakan oleh manusia, pernah ada orang tua yang ditelan oleh air, yang bujur selalu minyak, endal selalu minyak, karena mereka membawa firman Tuhan. Itu adalah konsekuensi iman, konsekuensi pelayanan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membayangkan situasi saat itu dengan saat ini, saya melihat bahwa generasi kita ini adalah generasi yang bisa melupakan sejarah, generasi yang malas tahu, ya. Tapi saya mau lihat bahwa generasi ini adalah generasi yang harus benar-benar serius dalam hal menggali, ya, sejarah, dalam hal merenungkan sejarah, karena sejarah itu paling penting sekali dalam kehidupan sebuah maupun pendidikan, seperti teman-teman kami di Papua, bahkan Indonesia. Jadi hari ini kami sebagai generasi juga merasa bahwa kami kehilangan sang tokoh misionaris yang memberikan peradaban terhadap orang Duga untuk menerima Injil, kemudian pelayanan kesehatan medis di Duga, dan juga guru-guru yang Duga datang dan dia peradabkan bagi kami suku Duga. Sehingga hari ini kami pesan dari generasi Duga, kami ini sudah ada di generasi keempat, di mana Duga sudah bekerja selama 30 tahun lebih untuk mendidik dan juga mengarahkan orang Duga ini akan sampai kemana. Dan saya pikir 30 tahun ini bukan hal yang paling mudah bagi seorang misionaris, tapi beliau dengan satu harapan dan penuh kasih, beliau betul-betul mengabdi dan beliau menghabiskan masa mudanya untuk suku Duga. Itu adalah satu hal terpenting yang juga catatkan bagi kami orang Duga. Itu yang pertama. Yang kedua, kami keluarga besar suku Duga pada umumnya, dan kami di mahasiswa dan masyarakat Duga di Jayapura sangat berduka cita yang mendalam atas kehilangan tokoh misionaris peradaban suku Duga. Sehingga kami ucapkan selamat jalan kepada almarhum Pander Bill, yang dimana beliau memberikan banyak sekali tentang peradaban untuk kemajuan bagi kami suku Duga, dari orang tua, generasi yang kedua, generasi ketiga, dan kami generasi hari ini. Sehingga kami generasi maupun mewakili kami punya orang tua yang ada di daerah, apabila dalam kami punya sikap dan pelayanan mungkin barangkali kami telah menyelewengkan Bapak punya Bapak, kami punya kesalahan terhadap dari kami punya orang tua, maka kami mohon maaf kepada Bapak Duga Mende. Itu yang menjadi pesan kami, dan saya harap bahwa kami suku Duga dan juga generasi Duga, dari orang tua sampai dengan kami anak kecil, bahwa untuk dengan perginya sang misionaris, maka kami generasi harapan bahwa kami juga untuk besok bersatu, dan perlu sekali untuk membangun setiap nilai dan peradaban yang sudah ditinggalkan oleh misionaris, terutama gereja, pendidikan, dan juga kesehatan. Itulah yang perlu nanti kami generasi perlu meningkatkan itu. Dan kami sarankan kepada orang tua yang ada di pemerintah, terutama kami perlu sekali untuk bagaimana meningkatkan iman yang Duga sudah tanamkan bagi kami suku Duga. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan.
Kami keluarga besar Suku Nduga berturut duka cita yang mendalam. Itu saya ulangi lagi. Kami keluarga besar Suku Nduga turut berduka cita yang mendalam atas karya pelayanan yang Dujamde taruh kepada kita orang Duga. Dan ini salah satu tempat yang Dujamde hadapkan kepada orang Duga untuk dari Duga dan keluarga Jayapura di Wamena juga. Tapi ini adalah salah satu bukti asrama yang Dujamde berhadapkan bagi generasi untuk kemajuan pendidikan di Papua maupun Indonesia. Mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Saya sampaikan terima kasih. Wow. मैं नो निमी नंबरा semua iba me logotep lambri korea koretep sampai yo burul kuri iba batman go kuda wa ngam takwa la ringgal te luau